Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engel Anggarani, NIM 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 5 SDN Menanggal 601 Surabaya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Langsung saja saya akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang terdapat pendidikan, kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga soal cerita matematika, yang keempat penyelesaian soal cerita. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia melalui upaya pengajaran. Dan yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah sendiri. Oleh karena itu abad 21 diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu yang harus diutamakan pada pendidikan masa kini. Karena mata pelajaran yang dimiliki peranan penting merupakan kemampuan pemecahan masalah adalah matematika. Sedangkan soal cerita matematika sendiri merupakan soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari pengalaman siswa yang berkaitan dalam konsep matematika. Cara penyelesaiannya soal cerita yaitu menyelesaikan soal cerita siswa harus melakukan pemecahan masalah. Karena di dalam pemecahan masalah siswa harus melakukan beberapa tahap dari pendapat Polya. Saya di sini menggunakan teori Polya karena di teori Polya itu terdapat 4 yang harus dilakukan, yaitu penyelesaian memahami masalah, yang kedua melaksanakan atau merencanakan, yang ketiga melaksanakan bagaimana cara menghitungnya, dan yang keempat yaitu melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan dari pengerjaan atau yang sudah dikerjakan oleh siswa. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di rumusan masalah itu bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 SDN Menanggal 601 Surabaya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian saya ini untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 SDN Menanggal 601 Surabaya dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Selanjutnya saya akan membahas di metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di penelitian saya di artikel saya ini melakukan pendekatan kualitatif yang subjeknya itu satu kelas 5 di Menanggal 601 yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada tes, wawancara, dan dokumentasi. Tes saya lakukan 2 kali tes, yaitu mengerjakan soal-soal cerita. Yang pertama dengan tingkat rendah, dan yang kedua tesnya tingkat tinggi. Yang kedua yaitu wawancara. Di wawancara ini saya mengambil dari nilai-nilai siswa yang hasil dari siswa yang sudah mengerjakan soal-soal tes yang terlebih dahulu. Kemudian saya nilai dari indikator Polya, kemudian saya ambil nilai yang tertinggi, terendah untuk saya lakukan wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi saya ambil waktu siswa mengerjakan tes dan waktu pengambilan wawancara. Teknik analisis data ini saya menggunakan teknik dari Miles dan Haberman dari bukunya Sugiono tahun 2015 halaman 246.
Yang pertama yaitu data reduction. Data reduction ini bagaimana cara pengambilan datanya. Yang kedua, data display. Penyajian datanya itu seperti apa? Dan saya ini menggunakan penyajian data secara deskripsi naratif. Yang ketiga yaitu verification atau kesimpulan dari penelitian saya. Yang kelima yaitu keabsahan data. Menurut William Wiersma dalam buku Sugiono tahun 2015, triangulasi ada 3 macam, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Tetapi saya di sini menggunakan penelitian teknik, triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Karena di sini saya menggunakan sumber yang sama, tetapi cara pengambilan datanya itu berbeda. Jadi kayak pengambilan datanya saya menggunakan tes, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian saya akan menjelaskan di pembahasan. Langsung saja ya. Pembahasan yang saya dapat dari penelitian saya yaitu hasil analisis data yang dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan kriteria kemampuan pemecahan masalah, yaitu kriteria baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Diambil berdasarkan penilaian indikator menurut Polya. Oke, terima kasih. Langsung saja saya menarik kesimpulan saja. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, dapat saya ambil kesimpulan bahwa setiap kategori siswa SDN menanggal 601 Surabaya paling banyak terdapat pada kategori kurang yang berjumlah sebanyak 11 siswa. Kemampuan pemecahan masalah siswa belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan tahapan pemecahan masalah menurut indikator Polya. Yaitu indikator Polya terdapat memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Dari keempat indikator terlihat paling banyak ditemukan kesalahan pada tahapan yang ketiga yaitu yang kedua yaitu merencanakan pemecahan masalah. Karena siswa tidak menuliskan simbolisasi cerita matematika seperti diketahui, siswa belum menuliskan cara tersebut. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.